Malam pertama dengan CEO nyebelin. Episode 4, cerita bersambung. Gedung hotel mewah milik keluarga Hernandez sudah dipenuhi oleh kerabat dan teman bisnis dari kedua keluarga yang hari ini berbahagia merayakan resepsi putra-putri mereka. Ya, Safi dan Siva sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Pernikahan keduanya yang dilangsungkan tadi pagi secara tertutup hanya dihadiri oleh keluarga dekat kedua belah pihak dan beberapa teman dekat. Orang tuanya tak lupa Bimo yang memang sahabat terdekat Safi. Sedangkan untuk relasi bisnis hanya diundang saat resepsi. Itu permintaan dari Safi yang tidak mau pernikahannya dihadiri banyak orang. Flashback. Di kamar pengantin, Siva yang sudah selesai make up dan memakai gaun untuk acara pemberkatan nanti. Mami Siva menatap sendu putrinya. Putri satu-satunya yang akan segera menjadi milik orang lain. Tanggung jawabnya sudah beralih pada suami Siva nanti. Siva sayang, panggil Riris lirih. Siva, putri mami satu-satunya ya. Kesayangan mami, papi, dan abang. Dan juga kesayangan semua orang yang sayang sama Siva. Riris menarik nafas pelan. Sesak rasanya ia akan berjauhan dengan putrinya nanti. Tidak ada yang membuatnya marah lantaran susah membangunkan Siva. Tidak ada yang memintanya untuk membuatkan susu sebelum Siva tidur. Tanggung jawab mami sama papi sekarang sudah berpindah ke Safi. Hormati suamimu, bagaimana kamu menghormati orang tuamu. Mami tahu pernikahan kalian karena perjodohan. Namun mami berharap supaya pernikahan kalian langgeng sampai maut memisahkan. Riris tak bisa membendung air matanya. Ia akhirnya menangis menatap putrinya yang tampak cantik dengan gaun pengantinnya itu. Siva yang melihat maminya menangis ikut menitikkan air mata. Mami, terima kasih untuk cinta dan kasih sayang mami dan papi untuk Siva. Doakan agar kehidupan pernikahan Siva selalu dilimpahkan kebahagiaan. Siva memeluk maminya, menumpahkan tangisnya di pelukan sang mami. Gak boleh nangis sayang, nanti make upnya luntur. Siva pokoknya harus tampil cantik, nanti biar Safi terpukau ya. Siva menganggukkan kepala lalu menghapus air matanya. Riris mulai memperbaiki penampilan putrinya yang sedikit berantakan sehabis menangis. Papi dan abang Siva memasuki kamar pengantin. Mereka berdua tampak gagah menggunakan pakaian yang seragam. Sangat tampan. Aska persis seperti Andra saat muda. Siva yang melihat kehadiran mereka berjalan dan memeluk keduanya. Andra mengelus rambut putrinya. Air matanya tidak bisa ia tahan lagi. Putri satu-satunya sudah dipinang orang. Sekarang ia hanya bisa mendoakan agar kebahagiaan selalu melimpahi permata hatinya ini. Siva, nanti jadi istri yang baik ya, princess. Yang nurut sama suami, gak boleh ngebantah Safi ya nak. Sekarang Siva harus belajar lebih dewasa lagi untuk menyikapi semua masalah Siva. Papi akan selalu bersama Siva. Kalau ada apa-apa pulang ya nak. Pintu rumah terbuka untuk Siva kapanpun. Mami, papi, dan abang akan selalu bersama Siva.
apapun keadaannya nanti. Andra menangis sembari memeluk tubuh putrinya sangat erat. Aska dan Riris melihat pemandangan itu ikut menitikkan air mata. Siva merenggangkan pelukan papinya. Ia menatap satu persatu ke arah mami, papi, dan abangnya. Terima kasih sudah sayang sama Siva. Siva cinta banget sama kalian. Walaupun status Siva sudah menjadi istri Kak Safi, Siva bakalan sering main ke sini. Siva gak bisa jauh dari kalian. Siva gak tahu gimana harus hidup tanpa kalian. Aska memeluk adiknya. Ah, cepat sekali waktu. Bolehlah, ia egois. Ia belum siap untuk melepas adik satu-satunya ini. Tidak ada lagi Siva yang akan mengganggu tidur paginya. Tidak ada lagi Siva yang merengek jika pulang telat. Mungkin ia akan merindukan masa-masa itu. Walaupun mereka sering bertengkar, tapi ketahuilah bahwa Aska sangat amat menyayangi adik perempuannya ini. Kalau nanti Safi macam-macam sama kamu, bilang abang ya. Nanti abang yang ngasih pelajaran. Pokoknya Siva baik-baik di sana. Gak boleh nakal, gak boleh aneh-aneh, oke? Ucap Aska sambil mencium kening Siva. Iya abang, Siva akan selalu ingat nasihat kalian. Boleh Siva minta pelukan sekali lagi? Tentu saja Princess, ucap mereka kompak lalu memeluk Siva. Siva harus bisa, sekarang ia harus membuka lembaran baru bersama Safi. Dia harus bisa, dan dia harus kuat menerima apa yang akan terjadinya nanti. Mungkin dengan ini, mami dan papinya akan bahagia, pikirnya. Flashback of pintu ballroom hotel terbuka. Safi berjalan dengan gagahnya, dengan Siva di sampingnya yang tampak cantik, dengan gaun mewah yang menjuntai di lantai. Keduanya berjalan bergandengan, tak lupa senyuman tipis yang terukir di bibir kedua pengantin. Tatapan kagum dari orang-orang yang berada di dalam sana. Bagaimana tidak, Safi dan Siva sangat serasi sekali. Safi yang tampan, dengan setelan jas berwarna biru tua, celana bahan, dan tuxedo yang berwarna senada membuat penampilannya lebih menawan. Sedangkan Siva menggunakan gaun mewah dengan tambahan make up tipis yang membuatnya dia terlihat cantik dan manis. Cie, Pak Bos sekarang ada yang nemenin tidur, celetuk salah satu tamu pria, siapa lagi kalau bukan Bimo, yang disambut delikan mata oleh semua orang, terutama Safi, yang sangat kesal mendengar celetukan Bimo. Bimo yang melihat itu hanya meringis sambil mengumamkan kata, maaf. Nemenin maksudnya Pak Bos. Bimo menyengir lebar menatap kedua pengantin baru itu. Siva yang mendengar ucapan Bimo tadi tersenyum malu dengan wajah yang memerah. Kini Safi dan Siva sedang menyalami para tamu yang hadir. Siva menatap sang istri lalu mendekatkan bibirnya ke telinga Siva dan membisikkan sesuatu yang berhasil membuat Siva blushing. Kamu cantik, saya suka. Blush. Cukup singkat namun membuat jantung Siva berdetup cepat. Siva memalingkan wajah malunya. Ia bahkan menggigit bibirnya menahan gugup. Siva berdeham untuk menetralkan detak jantungnya. Ia menolehkan kepala ke Safi yang kini sedang menatap ke arahnya. Tampan. Satu kata yang diucapkan Siva mampu membuat Safi terdiam. Safi menatap Siva yang berjalan ke arah Mami Valen yang memanggilnya untuk dikenalkan kepada keluarga Safi, yang memang saat pernikahan tidak sempat hadir. Sedangkan Safi ia masih berdiri menatap istrinya yang berjalan menuju sang mami.
Jantungnya berdetak kencang, terus memikirkan ucapan Siva tadi. Kamu juga tampan. Ucapan itu masih terngiang-ngiang di pikirannya. Lama bergelut dengan pikirannya, ia dikejutkan dengan kedatangan Bimo yang tiba-tiba. Woi, pengantin kok ngelamun? Gak dikasih jatah ya lo sama Siva? Ucapnya sambil menepuk pelan bahu Safi. Lo mau liburan gak? Biar gue yang bayarin, tanyanya kepada Bimo. Oh, kalau itu saya tidak akan menolaknya tuan muda. Bimo berucap semangat. Emang liburannya kemana? Safi melangkahkan kakinya meninggalkan Bimo sambil berkata, kuburan. Heh, sembarangan lo ye. Untung lo bos gue Vi. Kalau enggak, ucapannya terhenti kala Safi membalikan badan dan menatapnya tajam. Bimo menyengir lebar. Hehehehe, enggak jadi bos. Mendengar itu, Safi lanjut berjalan menghampiri sang istri yang sedang mengobrol dengan keponakannya. Om Safi, teriak anak kecil yang mengobrol bersama Siva. Ia turun dari kursi dan memeluk kaki Safi. Safi menggendong anak laki-laki itu dengan satu tangan, sedangkan tangan yang satunya menarik pinggang istrinya untuk lebih dekat. Aduh, udah cocok itu boy. Tante tunggu ya kabar baiknya, ucap Tante Safi. Iya tuh udah cocok, kira-kira mau punya anak berapa Vi? Goda kakak sepupunya. Papa dari anak laki-laki yang ia gendong. Om Safi, tante cantik ini istri om ya Safi? Iya, namanya Tante Siva, Iva. Siva sayang. Koreksi Siva, mama dari anak itu, Iva. Gak apa-apa kok mom, nama juga anak kecil. Bian boleh panggil Tante Iva atau Tante Siva ya sayang. Siva berucap lembut dan mengelus pelan kening Bian. Bian mengacungkan jari jempolnya. Oce tante. Safi menurunkan Bian dari gendongannya, lalu memeluk pinggang Siva. Maaf semua, Safi mau bawa Siva ke tempat relasi bisnis Safi. Iya sayang. Dijagain ya mantu kesayangan mami. Mami, Siva ikut ke Safi dulu ya. Siva berpamitan, setelah itu berjalan mengikuti Safi sambil mengangkat sedikit gaunnya agar memudahkan saat berjalan nanti. Iya princess. Safi berjalan meninggalkan keluarganya menuju tempat di mana relasi bisnis dan temannya berkumpul. Genggaman tangan Siva mengerat lantaran banyak pasang mata yang menatapnya secara terang-terangan. Melihat Siva yang kurang nyaman, Safi mengelus tangan Siva agar membuat Safi itu sedikit lebih tenang. Safi mengenalkan Siva kepada teman-temannya. Obrolan mulai berlanjut. Pembahasan tidak jauh dari urusan bisnis, walau beberapa kali diselingi godaan untuk Safi dan Siva. Acara resepsi sudah selesai. Sekarang sudah pukul 12 malam. Safi dan Siva sudah berpamitan dahulu untuk ke kamar hotel karena tubuh mereka yang sangat lelah. Terlebih Siva yang harus menggunakan gaun yang sangat berat dengan heel tinggi dan berdiri selama berjam-jam. Tubuhnya sangat lelah. Ia mulai membersihkan dirinya di kamar mandi. Setelah melepas gaun dan membersihkan make up-nya, ceklek, pintu kamar mandi terbuka. Siva keluar dengan memakai piyama. Tidurnya tak lupa handuk melilit rambut basahnya. Melihat Safi yang tertidur masih menggunakan pakaian yang tadi, Siva berinisiatif membangunkannya. Kak, mandi dulu biar nanti tidurnya enak, ucap Siva sambil menggoyangkan badan Safi. Setelah itu Siva merebahkan badannya ke kasur, lalu mulai memejamkan mata menuju alam mimpi. 15 menit kemudian pintu kamar mandi terbuka.
Safi sudah selesai membersihkan badannya. Ia keluar hanya menggunakan boxer tanpa memakai atasan. Dia memang terbiasa tidur bertelanjang dada. Safi berjalan ke kasur dan merebahkan dirinya di sebelah Siva. Dia menatap istrinya yang terlihat cantik saat tertidur. Safi pun menarik Siva untuk masuk ke dalam pelukannya. Tak lupa kecupan singkat di kening istrinya. Entah kenapa, tapi dia nyaman berada di dekat istrinya. Apakah dia sudah mulai mencintai Siva? Tidak, atau mungkin belum. Ia hanya merasa nyaman saat bersama Siva. Mimpi indah Siva Hasnalia Andrawina. Safi ikut memejamkan mata menyusul istrinya yang sudah masuk ke alam mimpi. Bersambung.